Isaac Newton, kita semua akan kenal ya, gravitasi, kalkulus, wah pokoknya jenius banget lah. Iya benar. Tapi, ada sisi lainnya nih yang menarik. Ternyata Newton itu lama banget, bertahun-tahun gitu, terobsesi sama alkimia. Oh, yang mau ngubah timah jadi emas itu ya? Nah, itu dia. Mencoba mengubah timah jadi emas. Agak, gimana ya, aneh aja gitu. Ngelihat orang sepinter dia fokus ke sesuatu yang, ya, kita sekarang tahu kan itu nggak mungkin secara fisika. Ini langsung bikin mikir sih, sepinter apapun kita, kalau fokusnya ke masalah yang salah, ya bisa nyasar juga ya. Dan itu pas banget nyambung ke pembahasan kita hari ini. Kita bakal ngobrolin bab 9 dari buku The Myths of Innovation karya Scott Berkun. Judulnya Masalah dan Solusi. Oke, Fokus utamanya tuh gagasan yang cukup menantang sih menurut saya. Bahwa menemukan masalah yang tepat itu seringkali jauh lebih penting daripada nemuin solusinya doang. wah menarik tuh. Jadi misi kita buat Anda hari ini para pendengar, kita mau coba bongkar nih pemahaman umum kalau inovasi itu ya soal solusi keren, momen aha gitu-gitulah. Iya, betul. Bab 9 ini justru ngajak kita kayak mundur selangkah dulu gitu. Menekankan betapa pentingnya proses. Menemukan masalahnya, memahami, terus membingkai masalah itu sendiri. Bahkan sebelum kita mikirin jawabannya. Kita akan coba gali nih, kenapa sih langkah penting ini sering banget kelewat? Dan gimana, anehnya, justru dengan fokus lebih dalam ke masalahnya, itu bisa membuka pintu keterobosan yang paling signifikan. Oke, siap nih kayaknya. Siap ya, mari kita mulai. Biasanya nih, kalau kita ngomongin inovasi, yang kepikiran pertama kali apa coba? Pasti kan solusi canggih, ide brilian yang tiba-tiba muncul gitu kan? Persis, itu narasi umumnya lah ya. Dan itulah mitos yang mau dibongkar sama Berkun di bab ini. Dia bilang, jantung inovasi itu sebenarnya bukan di solusinya aja, Oh iya, terus di mana dong? tapi justru di kemampuan kita buat mengidentifikasi dan, ini nih kuncinya, membingkai masalah dengan cara yang baru, yang produktif. Seringkali, bagian paling susah dan paling kreatifnya ya di tahap ini. Oke. Kalau gitu, balik lagi ke Newton deh sama alkimianya tadi. Dia kan jelas otaknya encer banget ya. Nggak diraguan lagi. Tapi usahanya itu sia-sia. Bukan karena dia nggak pinter nyari cara, tapi karena pertanyaan yang dia kejar, gimana caranya ngubah timah jadi emas, itu ya dasarnya udah keliru gitu, menurut pemahaman kita sekarang. Tepat sekali. Kegagalan Newton di alkimia itu bukan soal problem solving-nya. Bukan kemampuan dia mecahin masalah. Tapi lebih ke problem finding dan problem framing. Gimana tuh bedanya? Ya, soal pemilihan masalahnya dan cara dia melihat atau membingkai masalah itu. Ini nunjukin banget perbedaan penting antara sekedar jawab pertanyaan yang udah ada sama nemuin pertanyaan yang bener buat dijawab. Nah, ini jadi refleksi menarik ya buat kita semua, termasuk Anda yang lagi dengerin. Kalau sekelas Newton aja bisa salah pilih fokus masalah, gimana caranya kita bisa lebih baik nih ngarahin energi inovatif kita? Nah, buku ini bilang kuncinya ada di pemahaman yang lebih dalam soal apa sih artinya menemukan masalah itu. Oke. Penemuan masalah atau problem finding ini, lebih dari sekedar ngelihat ada yang salah gitu aja. Ini tuh seni mendefinisikan atau bahkan mendefinisikan ulang sebuah tantangan. Mendefinisikan ulang ya? Iya, kadang masalahnya jelas tapi susah banget dipecahin. Iya. Kadang masalahnya malah belum kelihatan sama sekali sama orang lain. Nah, proses mendefinisikan ini, kata Berkun, itu tindakan kreatif yang ngebentuk cara kita ngeliat dan akhirnya ya nemuin solusinya. Beda banget ya antara masalah yang katakanlah urgent gitu misalnya, aduh rumah kebakaran. Ya jelas itu butuh solusi cepat reaktif kan? Iya. Sama jenis masalah yang melahirkan inovasi besar. Inovasi itu seringkali datang dari ngelihat sesuatu yang, ya itu tadi, nggak jelas. Sesuatu yang orang lain anggap, ya emang gitu adanya atau bahkan nggak sadar kalau itu masalah. Contoh klasiknya kayak Galileo tuh. Dia kan mempertanyakan model alam semesta yang bumi jadi pusatnya. Masalahnya buat dia bukan gimana bikin prediksi planet lebih akurat, tapi lebih dalam lagi. Ini model kita soal alam semesta, bener nggak sih sebenarnya? Atau kayak Douglas Engelbart yang mikir, gimana ya caranya biar interaksi sama komputer lebih gampang, akhirnya jadi mouse? Oh iya. Mereka ngeliat masalah yang mungkin belum kepikiran sama orang lain waktu itu. Betul, masalah yang belum terartikulasi.
Ini jadi ingat kutipan Einstein yang terkenal itu. Kalau saya punya waktu 1 jam buat nyelesain masalah, saya bakal pakai 55 menit buat mikirin masalahnya. Dan 5 menit buat mikirin solusinya. Ya, saya juga tahu itu. Wow, 55 menit cuma buat definisi. Gila ya, itu bener-bener nekenin banget pentingnya fase ini. Dan itu sejalan juga sama pemikir lain kayak John Dewey. Dia bilang masalah yang didefinisikan dengan baik itu udah setengah terpecahkan. Setengah terpecahkan ya, cuma dengan definisi yang baik. Iya, fokus ke definisi masalah yang pas itu nggak cuma bikin jalan ke solusi jadi lebih jelas, tapi kata John Seely Brown dari Xerox PARC, itu juga bisa jadi titik temu gitu, yang nyatuin berbagai keahlian buat ngatasin tantangan yang rumit. Nah, ini nyambung banget nih ke ide berikutnya yang kayaknya penting banget di bab ini. Kekuatan pembingkaian masalah atau framing the problem. Betul sekali. Jadi cara Anda milih buat ngeliat dan nyatain sebuah masalah, itu bisa, drastis banget ngubah solusi kayak apa yang bakal muncul. Ini bukan cuma langkah awal, tapi udah tindakan kreatif itu sendiri ya. Contoh bagus dari buku ini tuh Jeff Hawkins, waktu dia masih di Intuit, jauh sebelum bikin Palm Pilot. Mereka punya software bagus, tapi kok susah ya dijualnya? Oke, terus? Nah, alih-alih nanya gimana fiturnya biar lebih bagus, Hawkins malah ngebentuk masalahnya pakai analogi. Gimana kalau kita jual software ini semudah jual pensil? Hah, pensil? Kok pensil sih? Agak jauh ya kayaknya. Iya, pensil. Kedengarannya aneh ya. Tapi coba pikirin. Pensil itu kan simple, murah, ada di mana-mana. Semua orang tahu cara pakainya, nggak perlu manual. Oh, iya juga ya. Simple banget. Nah, pembingkaian ini jual software kayak jual pensil, langsung ngubah fokusnya jadi ke arah kesederhanaan, gampang diakses, distribusi yang luas. Ini ngasih arah strategi yang jelas banget sebelum mereka ngoprek produknya lagi. Jadi, bingkai masalah yang baru ini ngebuka kemungkinan solusi yang beda sama sekali. Wah, menarik banget analogi pensil itu. Jadi sebelum mikirin teknisnya, dia udah mecahin masalah pasarnya duluan ya, cuma dengan ngubah cara pandang soal masalahnya. Keren. Contoh lain yang sering disebutkan Thomas Edison ya, sama bola lampu. Kita sering lupa, dia kan bukan yang pertama nemuin. Betul banget. Banyak yang udah bikin bola lampu pijar sebelumnya, tapi ya gitu, nggak ada yang berhasil secara komersial. Nggak awet lah, macem-macem. Nah, kunci suksesnya Edison itu ada di pembingkaian masalahnya yang jauh lebih luas. Lebih luas gimana maksudnya? Dia nggak cuma nanya gimana caranya bikin filamen ini tahan lama. Nggak cuma itu. Dia ngelihatnya sebagai sebuah sistem. Sistem ya? Maksudnya gimana tuh sistem? Dia mikir gini, oke, lampu udah nyala, terus gimana listriknya bisa nyampe ke rumah orang? Gimana cara ngirimnya? Terus colokannya gimana biar gampang dipakai? Meteran buat ngitung pemakaiannya gimana? Oh, jadi mikirin semua pendukungnya juga ya? Persis, dia sadar bola lampu secanggih apapun yang nggak ada gunanya kalau nggak ada infrastruktur pendukungnya. Jadi dia ngebentuk masalahnya bukan cuma bikin bola lampu, tapi bikin sistem penerangan listrik yang praktis dan terjangkau buat orang banyak. Bingkai yang lebih gede ini yang bikin dia fokus juga ke generator, kabel, soket, sampai model bisnisnya. Bukan cuma mikirin kawat kecil di dalam bola kaca, itu yang bikin dia beda. Jadi ngerubah bingkai masalah dari produk jadi sistem itu kunci inovasinya Edison ya. Nah, contoh yang paling dalam nih dibahas di bab 9 ini soal Palm Pilot. Konteksnya penting nih, Anda perlu tahu. Awal tahun 90-an itu, perusahaan gede kayak Apple dengan Newton Message Pad-nya, terus HP, Casio, semua udah coba bikin PDA. Personal Digital Assistant ya? Iya, PDA. Tapi gagal semua di pasaran. Kayaknya ini misi yang mustahil banget deh waktu itu. Nah, disinilah pendekatan Jeff Hawkins lagi-lagi beda banget. Beda fundamentalnya. Dia nggak mulai dari teknologinya dulu, tapi dia mulai dengan membingkai masalah dari sudut pandang pengguna. Dan dia bikin batasan yang ketat banget. Batasan kayak gimana tuh? Dia nentuin 4 tujuan yang waktu itu, tahun 1994, kedengerannya gila banget, hampir nggak mungkin lah. Pertama ukuran, harus pas di saku kemeja. Bukan cuma kecil tapi spesifik, ukuran saku kemeja. Itu kan ukurannya udah teruji waktu ya. Oke, saku kemeja. Terus? Kedua, sinkronisasi. Harus bisa nyambung, sinkron data sama PC dengan mulus dan cepat. Ngeribet. Ketiga, kemudahan. Harus super cepat dan gampang dipakai. Fokusnya ke kesederhanaan yang radikal. Keempat, harga. Nggak boleh lebih dari $299. Ini batasan ekonomi yang, susah banget waktu itu.
Itu kedengarannya malah kayak resep bagal ya di zaman itu. Sinkronisasi gampang, muat di saku, harga di bawah $300. Tapi, jangan-jangan justru di situ ya kuncinya. Batasan yang kayak nggak masuk akal ini malah maksa timnya fokus habis-habisan ke apa yang benar-benar penting buat pengguna. Tepat sekali. Anda nangkap poinnya. Batasan-batasan itu justru jadi kayak filter. Filter yang kejam sih, tapi efektif banget. Mereka jadi harus buang fitur-fitur yang mungkin keren, tapi nggak esensial waktu itu. Contohnya apa tuh yang dibuang? Kayak pengenalan tulisan tangan yang canggih banget atau layar warna di awal-awal. Itu kan butuh biaya dan bikin rumit. Mereka kesampingkan dulu. Fokus utamanya cuma satu, memenuhi 4 janji inti tadi. Ukuran, sinkronisasi, kemudahan, harga. Pembingkaian masalah yang super ketat ini jadi pemandu inovasi mereka. Dan ada cerita soal prototipe kayu itu. Ini saya suka banget nih. Bisa ceritain dikit nggak? Iya, prototip kayu Hawkins ini unik banget. Jadi sebelum timnya nulis satu baris kode pun, Hawkins itu bikin balok kayu, ukurannya persis sama target ukuran Palm Pilot nanti. Balok kayu? Beneran kayu? Iya, balok kayu biasa. Terus dia bawa kemana-mana. Selama berminggu-minggu. Dia keluarin pas lagi rapat, pura-pura nyatet di situ, masukin ke saku kemejanya, keluarin lagi. Tunggu, dia bawa-bawa balok kayu kemana-mana. Agak nyentrik ya kedengerannya. Tapi jenius juga sih idenya buat bener-bener ngerasain masalahnya sebelum ada solusinya. Persis, tujuannya itu bukan buat nguji solusi kan, belum ada. Tapi buat mengalami dan mengeksplorasi masalah ukuran dan kemudahan penggunaan secara fisik di dunia nyata gitu. Bener nggak sih ukuran saku kemeja ini praktis? Gimana rasanya dipegang, dipakai seharian? Oh, jadi buat ngerasain feel-nya ya? Iya, Hawkins sendiri bilang bagian penting dari inovasi itu membayangkan produknya. Anda harus pakai dan ngalamin dulu sebelum dirancang. Nah, prototip kayu itu, cara dia ngalamin masalahnya secara mendalam. Ini nunjukin betapa pentingnya memahami masalah di konteks nyata, bukan cuma di atas kertas atau di lab. Ini bener-bener nekenin argumen utamanya Berkun ya. Milih dan ngebentuk masalah itu sendiri adalah tindakan kreatif yang sering kita lewatin aja gitu. Karena pengen buru-buru cari solusi. Bener banget. Analogi yang dipakai Berkun juga menarik sih, kayak James Naismith waktu nentuin tinggi ring basket, atau aturan baseball yang netapin kalau bola keluar pagar itu home run. Oh iya, aturan main ya? Nah, aturan dan batasan ini, pembingkaian masalah dalam olahraga ini, justru yang bikin permainannya jadi seru dan adil kan? Batasan yang bagus itu nyiptain arena bermain buat kreativitas dan keunggulan bisa muncul. Jadi, pembingkaian yang cerdas itu bukan ngebatasin, tapi justru ngarahin energi kreatif ke tempat yang paling penting ya. Menarik, menarik. Terus, di akhir bab ada nyinggung sedikit soal serendipity, penemuan yang nggak sengaja gitu. Contohnya Dr. Percy Spencer sama coklat yang meleleh di sakunya dekat alat radar. Nah, ini poin penting buat nutup diskusi kita nih. Berkun pakai contoh itu buat nunjukin kalau bahkan serendipity atau keberuntungan nemuin sesuatu, itu seringkali ada elemen pemilihan masalah juga di dalamnya. Gimana tuh maksudnya? Kan katanya nggak sengaja. Gini, mungkin banyak orang pernah ngalamin kejadian aneh kayak gitu. Sesuatu yang nggak biasa terjadi, tapi udah diabaikan aja, dianggap gangguan. Spencer ini beda. Dia memilih buat ngeliat coklat yang meleleh itu bukan sebagai gangguan. Tapi sebagai apa? Tapi sebagai fenomena yang menarik. Sebagai masalah atau pertanyaan yang patut diselidiki lebih lanjut. Loh kok bisa ya gini ya? Kenapa ini terjadi? Oh, jadi bukan cuma kebetulan nemu, tapi ada kepekaan dan keputusan buat menganggap kejadian aneh itu sebagai masalah yang menarik buat digali. Tepat. Rasa penasarannya itu dan keputusannya buat nggak ngabaikan anomali itu yang akhirnya nuntun dia ke penemuan microwave oven. Ini nunjukin pentingnya kita punya kepekaan terhadap masalah atau potensi masalah, bahkan yang munculnya nggak disangka-sangka. Kemampuan buat melihat masalah di tempat yang orang lain mungkin nggak lihat. Oke deh, mari kita coba tarik benang merahnya ya, buat Anda semua yang dengerin. Inti dari obrolan kita soal bab 9 ini sebenarnya adalah pergeseran fokus gitu ya. Inovasi yang beneran nendang itu seringkali lahir bukan dari solusi yang tiba-tiba kling dapat gitu aja. Melainkan dari investasi waktu dan energi yang ya lumayan lah buat benar-benar memahami, mendefinisikan, dan kadang membingkai ulang masalahnya itu sendiri.
Contoh-contoh tadi kayak Newton yang salah arah sama alkimia, terus Edison yang lihat sistem di balik bola lampu, sampai Hawkins yang maksain batasan ketat buat Palm Pilot, itu semua nunjukin betapa kuatnya pendekatan ini. Mendefinisikan masalah secara cerdas, itu bisa dibilang udah separuh jalan menuju solusi yang efektif. Dan seringkali, itu bagian yang paling butuh kreativitas justru. Nah, sekarang waktunya refleksi nih buat Anda. Coba deh, pikirin satu tantangan atau masalah yang lagi Anda hadapi atau amati. Bisa di kerjaan, di lingkungan sekitar, atau bahkan hobi Anda. Coba tanya ke diri sendiri, definisi masalahnya udah cukup tajam belum ya? Atau mungkin ada cara lain buat ngelihatnya, buat membentuknya ulang. Ya, mungkin dari sudut pandang yang beda banget, atau dengan rapin batasannya lebih spesifik kayak yang Hawkins lakuin tadi. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi kalau Anda nyisihin waktu ekstra, mungkin kayak Einstein tadi, 55 menit gitu, buat bener-bener mainin definisi masalahnya dulu sebelum loncat ke solusi? Obrolan kita hari ini kan nunjukin ya gimana tindakan sederhana, atau mungkin nggak sesederhana itu, dalam nemuin dan ngebentuk masalah itu bisa punya dampak yang, transformatif banget lah buat inovasi yang kita hasilkan. Oke, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan lagi deh. Satu pemikiran buat dibawa pulang, yang mungkin sedikit lebih luas dari bab 9 ini aja. Ini, coba deh kita renungin bareng-bareng. Seberapa banyak ya solusi, bisa produk, kebijakan, program sosial, teknologi, yang ada di sekitar kita sekarang ini, yang mungkin sebenarnya lagi nyoba jawab pertanyaan yang salah, atau mungkin lagi ngatasin masalah yang cara ngebentuknya kurang pas, jadi ya efektivitasnya terbatas gitu aja. Dan yang lebih penting lagi mungkin, masalah besar apa sih di dunia ini yang menurut Anda paling perlu banget buat kita bingkai ulang secara radikal? Biar kita bisa mulai gerak ke arah solusi yang benar-benar nyentuh akar persoalannya. Pertanyaan besar ya, buat direnungkan sama-sama. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan mendalam kami kali ini. Semoga wawasan dari bab 9, The Myths of Innovation ini, ngasih Anda perspektif baru ya dalam melihat tantangan dan peluang di sekitar Anda. Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.